Halo Bonsai, ketemu lagi dengan saya Nisa di Nisapedia. Kali ini kita akan membahas tentang USG 4 dimensi. Sebenarnya penting nggak sih USG 4 dimensi? Nah, jangan lupa tonton videonya sampai habis. Tapi sebelumnya, subscribe dulu dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Nah Bonsai, sebelum kita membahas tentang ultrasonografi 4 dimensi, kita perlu tahu dulu nih tentang USG itu apa. Nah, USG atau ultrasonografi sebenarnya adalah pemeriksaan diagnostik dengan teknik pencitraan. Jadi dia menggunakan gelombang suara ultra, terus digunakan untuk mencitrakan organ. Frekuensi yang digunakan tuh sebenarnya di atas pendengaran manusia, yaitu di atas 20.000 Hz. Jadi frekuensi ini tidak bisa didengar dengan pembicaraan kita sehari-hari. Pemeriksaan ultrasonografi ini akan menggunakan alat yang digenggam, dinamakan probe, dan dia diletakkan di atas permukaan tubuh pasien. Kemudian ada juga media cairan sebagai penghantar untuk memungkinkan pencitraan yang kita sebut sebagai gel USG. Nah sekarang kita bahas di Bonsai, kalau 4 dimensi ini bedanya apa? Jadi kalau 4 dimensi ini adalah pencitraan yang merubah gelombang suara menjadi gelombang listrik. Lalu diterjemahkan ke monitor sehingga keluaran dalam bentuk gambar ini seperti wajah pada bentuk asli si bayinya. Jadi pada waktu yang aktual atau biasa disebut dengan real time. Ini adalah merefleksikan aktivitas janin yang saat ini di dalam kandungan itu lagi ngapain. Dengan begitu memudahkan juga untuk melihat wajah bayinya ini akan mirip siapa. Akankah si bayi ini mirip ayah atau mirip Bonsai? Nah, sehingga diyakini USG 4 dimensi ini bisa mengikat atau memunculkan rasa bonding terhadap kasih sayang ibu ke bayinya. Nah, sekarang sering banget ditanyakan nih bahwa peranan USG 4D apakah ini untuk penapisan terhadap kelainan janin. Kalau USG 4 dimensi memang bisa digunakan penapisan janin tapi yang bentuknya superficial atau sifatnya hanya di permukaan. Sedangkan ada USG yang benar-benar didesain untuk penapisan kelainan, yaitu dinamakan USG fetomaternal. USG fetomaternal ini adalah pemeriksaan ultrasonografi. Dia akan dilakukan oleh dokter SPOG, tapi yang konsultan fetomaternal. Dilakukan pada ibu hamil dengan tujuan penapisan atau screening untuk memastikan tidak adanya kelainan kongenital atau cacat bawaan pada bayinya. USG fetomaternal biasanya dipilih pada usia 24 sampai 28 minggu. Kenapa sih pada masa ini? Karena dianggap sebagai waktu yang paling optimal. Karena organogenesis atau masa pembentukan organnya udah selesai dan ukuran bayi belum terlalu padat untuk memenuhi ruang rahim. Jadi diyakini dapat memberikan penilaian yang paling baik. Jadi Bonsai jangan salah kaprah ya, USG 4 dimensi bukanlah USG fetomaternal. Jika tujuannya adalah untuk melakukan penapisan organ janin, maka kami sarankan untuk melakukan USG fetomaternal. Nah, kadang-kadang yang suka bikin gregetan Bonsai, kok nggak narsis sih bayinya gitu. Nah, 4D ini memang hasilnya nggak selalu bagus. Perlu dipahami bahwa hasil dari USG 4 dimensi yang bagus tergantung pada posisi bayi, letak plasenta, posisi tangan kakinya, dan juga jumlah cairan ketuban. Tentunya kesemuanya diperlukan kondisi yang sangat ideal untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Kesimpulannya, USG 4 dimensi adalah pencitraan yang merubah gelombang suara dan diterjemahkan ke monitor sehingga keluaran dalam bentuk gambar yang sesuai wujud aslinya. Dan perlu dipahami bahwa 4 dimensi bukanlah USG fetomaternal. Selamat USG 4 dimensi ya, yuk kita lihat bayi mukanya kayak siapa.